فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, ma'asyara talabatul ilm, rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membaca faedah penting dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala terkait bagaimana seorang mewujudkan niatan yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Baik, yaitu dengan memenuhi beberapa perkara. Dia niatkan dalam menuntut ilmu dengan beberapa perkara. Apa saja itu? Indak wafa. Yang pertama, meniatkan untuk menunaikan perintah Allah. Terus yang kedua, baca ya. Meniatkan untuk menjaga syariat Allah. Yang ketiga, Ba Umar. Meniatkan dalam menuntut ilmu untuk membela syariat Allah. Yang ketiga. Kemudian keempat, apa akbar? Nah, yang keempat, meniatkan untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Karena tidak mungkin kita mengikuti beliau kalau tidak memiliki ilmu. Baik. Nah, ketika kita tahu wajibnya ikhlas, maka berarti harus apa? Menjauhi apa? Indak fatih. Riya secara umum dulu apa berarti? Menjauhi semua hal-hal yang mengotori niatan, yang merusak niatan. Baik, selain niat, riya dan sum'ah yang disebutkan di awal, kemarin diperinci di antara niatan-niatan yang salah, kotoran-kotoran yang mencampuri niatan dalam menuntut ilmu, di antaranya apa saja? Usama. Suka tampil, dalam artian dia belajar memang inginnya biar bisa tampil. Hati-hati. Adapun seorang memiliki ilmu kemudian dituntut untuk tampil, maka itu sesuatu yang memang dibutuhkan. Bagaimana dia bisa menyampaikan ilmu kalau enggak tampil? Tapi ini tidak boleh dijadikan sebagai niatan. Tidak perlu diniatkan. Kalau hanya niatannya untuk bisa tampil di hadapan manusia, maka ini niatan yang salah. Contoh lain apa, Fatur? Untuk Taib mengungguli teman-temannya. Taib kan meninggi. Taib mengungguli teman-temannya agar lebih unggul dari teman-temannya. Niatan itu tok. Di hatinya pokoknya aku ingin lebih unggul dari teman-temanku.
Nah, dan ini beda, kawan. Kemarin telah kita bahas beda dengan berlomba-lomba pada kebaikan. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan, yang penting kita berusaha, nah, untuk bercepat-cepat pada kebaikan agar memiliki sebanyak mungkin ilmu, sebanyak mungkin hafalan, taib dan seterusnya. Adapun sekedar ingin lebih tinggi, lebih unggul dari temannya, ini niatan yang salah. Kotoran yang lainnya apa? Saqif. Taib, meniatkan dalam belajar untuk dunia tok, hanya biar dapat uang. Maka kalian juga bahaya. Kalian kalau belajar mondok agar dapat kiriman tok, kalau di rumah tidak pernah dikasih uang saku. Nah, kalau mondok dikasih uang saku, hanya belajar berangkat ke ma'had dengan niatan agar dapat kiriman. Ini niatan betul atau tidak, Zakif? Tidak betul. Niatan yang rusak. Agar ingin dapat jabatan, semata-mata ingin dapat ijazah. Nah, maka ini semuanya niatan-niatan yang rusak. Tayyib. Contoh lainnya apa, Akmal? Menuntut ilmu hanya untuk tujuan duniawi belaka. Tujuan duniawi itu apa saja? Misalnya, nah, di antara tujuan-tujuan duniawi ya untuk dapat jabatan, diagungkan manusia, dipuji, nah, kemudian dihormati manusia. Ini semuanya tujuan-tujuan duniawi. Juga untuk hanya dapat pekerjaan dan seterusnya. Nah, di sini ada tanbih dan faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin, akhwan, dalam syarah kita baca di bawahnya. Syarah Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hadha sahih, yaitu terkait seseorang harus menjaga niatannya. Maqalahu min wujubi himayatin niyyati min hadhihi al-maqasid sayyi'ah fa huwa sahih. Yang beliau ucapkan tentang wajibnya menjaga niatan dari tujuan-tujuan yang buruk ini, maka itu adalah nasihat yang benar. Wa man talaba ilman wa huwa mimma yubtagha bihi wajhullah la yuridu illa an yanala ardan minad dunya lam yajid raihatal jannah, nas'alullah al-afiyah. Dan siapa saja menuntut ilmu dalam keadaan perkara itu merupakan hal yang dituntut untuk meniatkan atau diharapkan dengannya wajah Allah semata, tapi dia tidak menginginkan kecuali untuk mencapai kepentingan duniawi, hal-hal duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Nasallallahu al-afiyah. Karena dia apa? Dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, padahal ilmu adalah ibadah. Nah, kemudian perhatikan setelahnya. Ini harus dipahami. Kata beliau, "Tsumma inna hadhil mahmadata wal jaha wat ta'zima wa insirafa wujuhin nasi ilaik satajiduhu idza hasaltal ilma hatta wa in kanat niyyatuka salimah." Nah, kemudian sungguhnya pujian, kemudian kedudukan, pengagungan, dihormati manusia dan mengarahnya wajah-wajah manusia kepadamu, itu engkau akan dapati apabila engkau telah menghasilkan ilmu, walaupun
engkau tidak meniatkan, walaupun niatanmu benar, tidak meniatkan untuk dapat itu, niatannya ikhlas karena Allah, hal-hal yang tadi itu akan didapat. Nah, jadi tidak perlu diniatkan, malah ketika diniatkan agar dipuji, agar dihormati, agar ini dan itu dari hal-hal duniawi, ini malah apa? Merusak apa ya? Merusak amalan, merusak niatan. Jadi tidak perlu diniatkan hal-hal yang seperti itu. Cukup seorang meniatkan karena Allah, menghilangkan kejahilan dari dirinya, dari orang lain, meniatkan memenuhi perintah Allah, menjaga syariat Allah, membelanya dan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Cukup itu. Adapun hal-hal yang akan didapat dari keutamaan yang disegerakan di dunia, itu mesti akan Allah berikan. Nah, karena memang para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, Allah Subhanahu wa taala muliakan di dunia dan di akhirat. Ya. Bal idza kanat niyyatuka salimatan fahuwa aqrabu ila husuli hadzal. Bahkan apabila niatanmu benar, niatanmu selamat dari kotoran-kotoran tadi, itu malah lebih dekat untuk engkau mendapatkannya. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan ahli ilm. Tayyib. Tapi jangan sampai hal-hal duniawi tadi engkau niatkan. Nah, kemudian di sini ada iskal tentang perbedaan hubbuz zuhur, nah, dengan hubbu naf'in nas. Baik. Di pembahasan akhir, nah, murid dari Syekh bertanya, ya Syekh barakallahu fikum, ma huwal farqu baina hubbiz zuhur wa hubbi naf'in nas? Idzal wahidu la budda an yadhhara liyanfa'an nas. Terus apa perbedaan wahai Syekh antara hubbuz zuhur, suka untuk tampil, dengan suka untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia? Karena apa? Dua perkara ini tetap harus apa? Harus nampak, ya kan? Harus muncul, harus tampil. Cuman yang satunya hubbuz zuhur memang suka untuk tampil, yang satunya suka untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia. Agar jangan sampai ketika kita membahas masalah ini tidak boleh meniatkan hubbuz zuhur, kemudian akhirnya dia punya ilmu, tidak pernah mau ngajar. Dia sudah belajar lama-lama, nah, tapi diminta untuk menyampaikan khutbah, tidak mau. Diminta untuk mengajari manusia, tidak mau. Alasannya aku tidak mau menunjukkan diri. Ini salah. Nah, karena beda antara hubbuz zuhur, memang dia niatnya suka untuk tampil, dengan apa? Orang yang suka untuk memberikan kemanfaatan pada manusia. Ini, nah, perkara yang terpuji, suka memberikan kemanfaatan pada manusia. Kapan saja ada fursah, ada kesempatan untuk engkau bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia, maka gunakan. Telah kita lewati dalam pembahasan yang lalu ketika kita membahas muhadharah dari Syekh Hasan hafizahullah taala, hadis yang agung. Nah, baik, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Makanya penuntut ilmu harus memiliki rasa cinta untuk bisa memberikan kemanfaatan pada manusia. Nah, terus bedanya apa? Kenapa? Karena idzil wahidu la budda an yadhhara li yanfa'an nas. Karena seseorang mesti harus nampak, harus tampil untuk bisa memberikan kemanfaatan pada manusia. Maka kata Syekh Labas, tidak mengapa untuk tampil demi memberikan kemanfaatan kepada manusia. Jadi di komah ini, la ba'sa, antum kasih koma. Baik. Agar terputus, karena kalimat ini kan kalimat pembicaraan, akhwan. Kemudian kata beliau, hubbuz zuhuri annahu ma yuridu bidzalika illa an yadhhara amaman nasi faqat. Nah, ini penting. Ya, dimaksud dengan
suka untuk tampil adalah apa? Dia tidak menginginkan dengan ilmunya itu kecuali agar bisa nampak di hadapan manusia saja. Apalagi zaman sekarang di shooting, nah masuk video, disebar gambarnya, videonya, tujuannya itu saja. Bahkan sebagian tidak belajar, sebagian tidak belajar, tidak tahu. Yang penting apa? Baca. Nah, yang penting tampilnya, bukan ilmunya. Walaupun mungkin di depan ada sesuatu yang dibaca, yang penting dia tampil di hadapan kamera. Seperti membaca berita, nah, tapi apa? Berlabel agama. Nah, ini hubbuz zuhur. Yang menjadi inti dia ingin tampilnya, bukan kemanfaatan yang dia sampaikan kepada manusia, bukan. Amma hubbu naf'in nas thumma ya'ti min ba'dihi adh-dhuhur ma yadhurru hadza. Adapun kesukaan untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia, kemudian setelah itu datang, nah memang dia harus nampak, harus tampil, harus naik ke mimbar, nah harus apa? Mengisi pelajaran-pelajaran, ceramah-ceramah, maka ini tidak bermanfaat. Bahkan telah kita lewati dalam perkataan Imam Ahmad, ya kan, untuk apa? Untuk niat yang sahih apa? Idza sahhat niyatu, apabila niatannya sahih, yaitu tanwi raf'al jahli an nafsika wa an ghairik. Engkau meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirimu dan dari orang lain. Nah, untuk bisa mengangkat dari orang lain, di antara syaratnya ya harus tampil. Nah ini. Wa huna yajidul insanul farq, maka di sini seseorang akan mendapatkan perbedaan antara keduanya. Tayyib. Hubbuz zuhuri an yadhhara wa yushara ilaihi bil asabi'i wa yuthna alaihi bil alsun wa ma ashbaha dzalik. Nah, suka tampil yaitu dia apa? Dia inginnya tampil, kemudian yusyara ilaihi bil asabi', yaitu maksudnya diarahkan kepadanya telunjuk-telunjuk, yaitu pujian maksudnya. Nah, kalau zaman sekarang ya ingin like yang banyak, kalau like-nya banyak dia senang. Makanya tampil bagaimana, nah, sebisa mungkin untuk apa? Untuk tampil bagus, penampilan bagus dan seterusnya. Bahkan ya tidak peduli nge-like-nya itu apakah like karena pakaiannya bagus atau karena materinya bagus atau apanya yang bagus, yang penting dapat like. Ini intinya orang yang hubbuz zuhur. Wa yuthna alaihi, dipuji bil alsun dengan lisan-lisan dan yang semisalnya. Amma man adatuhu an-naf'u ma yahummu. Nah, atau ma yuhimmu. Adapun orang yang kebiasaannya untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia, ma yuhimmuhu dzalik, yaitu yang demikian itu tidak penting baginya, tidak jadi pikiran, tidak dipikirkan oleh dia, yang penting tersampaikan faidah kepada manusia. Sawa'un dzahara 'indan nas aw ma dzahar, sama saja apakah dia nampak di sisi manusia ataukah tidak nampak, dengan tulisan disebut namanya ataupun tidak disebut namanya, tidak masalah. Yang penting kemanfaatan kepada manusia itu apa? Itu tersampaikan. Baik. Nah, ini perbedaan akhwan antara hubbuz zuhur dengan hubbu naf'in nas, harus kita apa? Kita bedakan. Baik. Jadi dia akan nampak di manusia, akan diagungkan. Ini sesuatu yang datang belakangan. Selama niatannya baik, niatannya lurus, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia di dunia dan di tengah-tengah manusia. Baik. Kita lanjutkan. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, walil ulama'i fi hadza aqwalun wa mawaqifu,
bayantu tarafan minha fil mabhathil awal min kitabit ta'alum. Dan para ulama terkait masalah ini memiliki perkataan-perkataan dan mauqif-mauqif atau sikap-sikap yang telah aku jelaskan sebagian darinya dalam pembahasan awal dari kitab Ta'alum. Wa yuzadu alaihi nahyul ulama'i 'anit tuburiyat wa hiya al-masailul lati yuradu biha syuhrah. Dan ditambah lagi atas hal yang demikian itu pelarangan para ulama tentang apa? Tentang tubuliyat. Ini istilah Syekh rahimahullah. Tubuliyat yaitu permasalahan-permasalahan yang diinginkan dengannya untuk bisa terkenal tok. Ini tubuliyat. Dari tabel itu kan genderang. Genderang. Jadi permasalahan tubuliyat inginnya pokoknya dia seakan-akan apa? Dipukulkan genderang sehingga manusia pada tahu, oh si fulan, masya Allah. Permasalahan tubuliyat maksudnya adalah permasalahan-permasalahan yang aneh yang dia sampaikan sehingga dia masyhur dan viral. Istilah zaman sekarang mungkin ya tadi permasalahan-permasalahan yang bisa diviralkan. Ini tubuliyat. Kalau dalam bahasa Arab tubuliyat, kalau kita istilahnya sekarang ya masalah untuk diviralkan. Dilarang. Oleh para ulama seseorang menampilkan suatu masail dengan niatan hanya untuk viral. Kenapa? Yang diinginkan dengannya hanya kemasyhuran. Baik. Perhatikan syarah, limadza summiyatit tubuliyat? Kenapa dinamakan dengan tubuliyat? Li'annaha mithlut tabl. Laha sautun wa ranin. Ya, seperti apa? Genderang, menini suara dan alunan, ya, genderang. Fahadha idza jaa fi mas'alatin gharibatin 'indan nas washtahrat anhu ka'annaha sautut tabl fahadhihi yusammunaha at-tubuliyat. Ini maksudnya apabila dia datang membawa suatu permasalahan yang aneh di tengah-tengah manusia kemudian masyhur dengannya. Inginnya pokoknya ketemu faidah aneh, tidak diteliti, pokoknya ketemu hadis yang aneh. Yang dia kira manusia pokoknya belum pada tahu, akhirnya dia bangga, kemudian dia munculkan. Yang penting ingin tahu, ingin dikenal sebagai apa? Sebagai orang yang banyak faidah-faidah yang aneh yang enggak didapati yang lain. Ini bahaya, Pak. Di antara ada penuntut ilmu jangan suka mencari yang aneh-aneh untuk apa? Disampaikan kepada manusia. Baik, karena para a'immah memberikan peringatan yang demikian itu. Baik, jangan sampai suka untuk dikenal dengan membawa sesuatu yang aneh-aneh. Baik, karena biasanya riwayat-riwayat yang aneh, imasyad atau mungkar, baik, atau datang dari Israiliyat yang butuh tahqiq. Ketika para ulama kibar terdahulu mereka tidak membicarakannya, maka harus hati-hati untuk membawakan permasalahan tersebut. Baik, sehingga jangan sampai seseorang dikenal dengan sesuatu yang aneh. Akhirnya ajarannya dianggap ajaran aneh. Baik, bukan aneh dari sisi karena itu sunnah, bukan. Di kalangan ulama sunnah saja perkara itu gharib misalnya. Adapun ghurbatus sunnah di tengah-tengah manusia maka itu jelas, bukan ini maksudnya ya. Jadi permasalahan yang gharibah dari sisi permasalahan ilmiah di tengah-tengah manusia intinya agar dikenal membawa sesuatu yang aneh. Dianggap masya Allah dia seorang yang memiliki pengetahuan luas. Maka hati-hati kalau penuntut ilmu suka yang demikian ini salah satu penyakit yang harus diobati. Karena biasanya menganggap dirinya sudah masya Allah aku tahu,
Syekh fulan saja tidak tahu aku bisa mendapatkan faedah ini, atau ulama fulan saja tidak tahu aku bisa mendapatkan faedah ini. Hati-hati. Baik. Dan istilah tubuliyat kata Syekh walam asma bihadza lakin wajhuha wadih. Aku tidak mendengar atau belum pernah mendengar istilah tubuliyat seperti ini, kecuali dari Syekh Bakar Abu Zaid. Tapi sisi maknanya jelas, ya. Baik. Qala waqad qila, ini perkataan dalam Hilyah kawan, Syekh Bakar Abu Zaid. Maka antum kasih tanda ini. Atau dikotaki. Waqad qila sampai perkataan Sufyan setelahnya. Karena syarahnya selesai pada apa? Perkataan wadih. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah waqad qila zallatul alim madrubun lahat qabl. Dan sungguh telah dikatakan bahwasanya zallatul alim, ketergelinciran seorang alim, madrubun lahat qabl. Dipukulkan untuknya genderang. Maksudnya apa? Alim kalau tergelincir ikhwan, maka mesti akan viral. Ya, dipukulkan untuknya genderang, yaitu ditabuh genderang untuk disebar luas. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang sangat mudah menyebarluaskan berita, menyebarluaskan kalimat, ungkapan, tanggapan, sangat mudah. Dalam semenit saja sudah tersebar luas di penjuru-penjuru dunia. Nah, maka hati-hati ketika seorang telah memiliki ilmu dan menjadi rujukan atau didengar perkataan oleh manusia, untuk berhati-hati dalam menyampaikan. Karena zallatul alim madrubun lahat qabl. Kegelinciran seorang yang memiliki ilmu itu dipukulkan untuknya genderang. Genderang ditabuh, mudahnya ditabuh untuknya genderang. Nah, ini ungkapan lebih pas dalam bahasa kita. Ketergelinciran seorang alim ditabuh untuknya genderang agar apa? Tersebar luas, perkaranya menjadi masyhur. Wa an Sufyan rahimahullah annahu qala kuntu utitu fahmal Qur'an falamma qabiltu surrata sullibtuhu fastamsaktu atau fastamsik rahimakallah bil urwatil wuthqa al asimati min hadhihi syawaib. Perhatikan kalimat ini. Kata Sufyan rahimahullahu taala, kuntu utitu fahmal Quran, dulu aku telah diberi pemahaman Al-Quran. Falamma qabiltu surrata sullibtuhu, maka tatkala aku menerima surrah, yaitu menerima pemberian uang, maka dicabutlah dariku pemahaman Quran tersebut. Fastamsik rahimakallahu ta'ala bil urwatil wuthqa al-asimati min hadhihi syawaib, maka berpegang teguhlah engkau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, dengan tali pegangan yang kuat ini yang menjaga dari kotoran-kotoran niatan seperti ini. Ini wasiat dari Syekh Bakar. Adapun asar dari Sufyan berhenti pada kuntu utitu fahmal Quran falamma qabiltu surrata sullibtuhu. Nah, maka berhati-hati akhwan. Kalau ini dirasakan oleh Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau Ketika beliau mengambil pemberian dari manusia, dari sultan,
dari penguasa. Ternyata beliau merasakan ada pemahaman Quran yang yang tercabut. Bukan berarti kemudian beliau jadi bodoh, bukan. Tapi inilah para ulama, ikhwan. Dulunya mungkin sangat mudah untuk memahami istimbat dan seterusnya, tapi ketika menerima hadiah dari sultan, pemberian dari sultan, maka beliau merasakan ada perbedaan. Baik, perhatikan kalimat Syekh bin Utsaimin setelahnya. Hadza Sufyan yaqulu kuntu utitu fahmal Qur'an falamma qabiltu surrata sullibtuhu. As-surrah yakni minas sultan lamma a'tahu sulibah fahmul Quran. Surrah maksudnya di sini yakni minas sultan, tanda komah, kasih komah setelahnya, yakni minas sultan. Lamma a'tahu sulibah fahmul Quran, maka tatkala sultan memberikan pemberian harta, pundi-pundi uang, dan beliau menerimanya, maka dicabutlah pemahaman Quran dari beliau. Taib, wa haula humul ladina yudrikuna al-umura wa lihadza yataharrazu as-salafu min ataya sultan. Dan mereka ini para ulama salaf, mereka itulah orang-orang yang memahami perkara-perkara ini, betul-betul memahami dan merasakan. Taib, adapun kita ikhwan, terkadang hafalan sudah banyak yang hilang, tidak merasa sebabnya apa. Tapi para ulama terdahulu mereka orang-orang yang senantiasa menelisik dirinya, kawan. Ada sesuatu yang dirasakan kurang, maka mereka mencari-cari sebabnya apa. Dan di antara contohnya ini Sufyan Ats-Tsauri merasakan pemahaman Al-Quran, istimbat yang kuat yang dulu Allah berikan kepadanya tercabut ketika beliau menerima pemberian sultan. Oleh karena itulah para salaf betul-betul berhati-hati dari menerima pemberian-pemberian dari penguasa. Kenapa? Wa yaqulun innahum la yu'tunana illa liyashtaru dinana bidunyahum. Mereka mengatakan sesungguhnya para penguasa itu tidaklah memberikan harta kepada kami kecuali untuk mereka membeli agama kami dengan dunia mereka. Fatajiduhum la yaqbalunaha. Oleh karena itu engkau mendapati mereka tidak menerima pemberian para penguasa. Baik. Ini alasan pertama. Alasan kedua, tsumma inna salatina fima sabaqa qad takunu amwaluhum ma'khudatan min ghairi hilliha fayatawarra'una anha aidan min hadhihi nahiyah. Kemudian para penguasa terdahulu terkadang harta-harta mereka itu diambil dari apa? Dari jalur yang tidak halal, sehingga para ulama tawarra', yaitu bersikap wara', berhati-hati dari menerima pemberian mereka. Ini sisi yang lain. Jadi ada dua sisi yang disebutkan Syekh bin Utsaimin kenapa para salaf menolak menerima pemberian para penguasa. Yang pertama apa? Karena biasanya para penguasa memberi harta kepada ulama untuk apa? Membeli agama mereka, agar menghalalkan apa yang mereka kehendaki atau mengharamkan apa yang mereka inginkan dan seterusnya, atau untuk berlindung di balik punggung para ulama. Kemudian yang kedua, dikarenakan harta para penguasa masa itu terkadang diambil dari jalan tidak halal, sehingga mereka bersikap wara' dengan menjauh dari harta tersebut. Qala minal ma'lumi annahu la yajuzu lil 'alimi an yaqbala hadiyata sultan idza kana sultanu yuridu an takuna hadhihi al-'atiyatu matiyatan lah yarkabuha mata syaa binisbati li hadzal 'alim. Dan merupakan perkara yang telah diketahui bahwasanya tidak boleh bagi seorang alim untuk menerima hadiah sultan apabila sultan tersebut menginginkan dengan hadiah tadi sebagai apa?
sebagai tunggangan yang dia naiki kapan saja dia kehendaki. Terkait alim ini. Kenapa ikhwan? Jadi pembelaan ini diibaratkan sebagai tunggangan yang akan dia naiki untuk apa? Untuk menyetir ulama. Padahal ulama dituntut untuk mengatakan perkara yang hak. Ketika sultan melakukan kemungkaran untuk diingkari. Nah, disinilah biasanya digunakan untuk menutup mulut para ulama. Taib. Ama idza kanat amwalu sultani nazihatan wa lam yakun yaqbalul hadiyata minhu liyabi'a dinahu biha faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilih fakhudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Adapun apabila harta sultan tersebut nazihah, memang bersih, harta yang halal. Baik. Dan alim ini tidak menerima hadiah itu untuk menjual agamanya dengan hadiah yang diberikan, maka boleh-boleh saja menerima. Ya. Jadi kenapa para ulama salaf mencela ini? Karena tadi dua hal tadi. Karena mereka tidak mau menjual agamanya, dan yang kedua karena warak dengan harta sultan yang terkadang tidak halal. Makanya ketika diketahui kehalalannya dan juga betul-betul dia menerima hadiah itu bukan untuk menjual agamanya, maka boleh-boleh saja berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Syekh di sini. Idza ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilihi fakhudhu. Ini kaidahnya, ikhwan. Kalau datang kepadamu suatu harta dalam keadaan engkau tidak musyrif. Musyrif itu tidak kepengin memposisikan diri walaupun tidak minta tapi ingin diberi, ya, dan tidak meminta secara langsung, maka ambillah. Ambillah. Adapun jika tidak demikian, maka jangan engkau ikuti hawa nafsumu untuk meminta-minta kepada mereka. Baik. Jadi kalau datang kepada kita pemberian dalam keadaan kita tidak minta, demikian pula kita tidak kepengin untuk diberi, maka silahkan diterima. Karena ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih. Wa ghaddu Sufyan radhiyallahu anhu wa ghaddu Sufyan rahimahullah min dzalika at-tahdziru min hadza wa tabqitu nafsihi ala ma sana'. Dan tujuan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dari perkataan beliau ini, yang pertama tahdzir min hadza, untuk memperingatkan dari hal ini, yaitu bermudah-mudahan menerima hadiah sultan. Dan kita yakin seperti Sufyan Ats-Tsauri bukanlah orang yang akan menjual agamanya. Tapi sebagai bentuk peringatan untuk diri sendiri dan manusia yang datang belakangan. Yang kedua, wa tabqitu nafsihi ala ma sana'. Tabqit, yaitu berupaya untuk apa? Mencela diri. Ya, untuk apa? Mencela diri atas apa? Atas apa yang dia lakukan. Penyesalan untuk membuat jerah, ya, membuat jerah dirinya atas perbuatan yang beliau lakukan. Baik. Berarti dari pertemuan kita hari ini ada asar bagus dari Sufyan dihafal ikhwan. Kuntu utitu fahmal Qur'an falamma qabiltu surrah sulibtuhu. Asar ini disebutkan juga dalam Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Kemudian masalah tubuliyat yang sekarang juga banyak orang ingin tampil agar viral, walaupun dengan membawa sesuatu yang aneh-aneh, yang memang bahkan dicari yang aneh-aneh. Agar apa? Dianggap dia Masya Allah, dia orang yang berwawasan luas dan seterusnya. Maka hati-hati. Juga perbedaan antara hubbu zuhur dengan hubbu naf'in nas harus dipahami dengan baik. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.